Baik, selamat pagi untuk adik-adik semua. Kakak harap adik-adik sehat selalu dan tentunya sudah selamat pagi agar fokus untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi ini yang akan saya bawakan materinya yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita ini, terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Nadia Irma Samarang, NPM 109102119, Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik, sebelum memulai pelajaran kita ini dan sebelum kakak menjelaskan, terlebih dahulu kita akan mengawalinya dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, untuk materi kali ini yaitu tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Baik, di sini yang akan kita bahas yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial. Apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara manusia. Interaksi ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Baik, adik-adik, apakah ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan makhluk sosial? Baik, kakak akan menjelaskan. Yang dimaksud dengan makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Ya, itulah yang dimaksud dengan makhluk sosial. Makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Jadi, makhluk sosial itu kenapa dikatakan tidak bisa hidup sendiri? Ya, jelas karena membutuhkan bantuan orang lain. Coba adik bayangkan, cuma adik hidup di bumi kita ini, bekerja sendiri, makan sendiri, beraktivitas sendiri, mau cerita pun nggak bisa cerita ke siapa, cuma pendam sendiri. Jadi mungkin hari-hari kita terasa kayak sepi gitulah kan. Jadi ada baiknya kalau kita ini hidup berdampingan, ibaratnya punya teman untuk saling membantu, saling menolong. Kalau kita kesusahan bisa nyari solusi bareng-bareng, melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan itu sama-sama. Mungkin dengan cara itu hari-hari kita lebih berwarna dibandingkan kita hidup sendiri yang kesepian kita kan. Jadi itulah yang dimaksud dengan makhluk sosial. Dan selanjutnya interaksi sosial ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu individu dengan individu. Terus yang kedua itu individu dengan kelompok. Yang ketiga kelompok dengan kelompok. Yang pertama ini yang akan kita bahas individu dengan individu. Apakah yang dimaksud dengan interaksi individu dengan individu? Interaksi individu dengan individu ini adalah yang berhadapan dengan satu orang lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh 2 orang, seperti si Dedi tadi jumpa ibu di jalan, selamat pagi bu, gitu ya, selamat pagi. Jadi itu biasanya dilakukan 2 orang, seperti orang tua yang ngomong dengan anaknya, terus pak polisi yang menunjukkan jalan, baru apalagi contohnya itu berjabat tangan, bertegur sapa, dokter memeriksa pasien. Itulah yang termasuk ke dalam individu dengan individu. Yang kedua itu adalah individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok ini adalah satu orang berhadapan dengan banyak orang atau satu kelompok. Itu ibaratkan seperti ibu dengan adik-adik yang ada di sini ya. Ibu kan di sini menjelaskan untuk adik-adik untuk kelompok yang ada di kelas ini. Jadi itulah termasuk ke dalam individu dengan kelompok. Jadi bukan cuma ibu, biasanya para pendeta atau khotbah, bahkan ustadz gitu kan, yang berkhotbah di depan umat itu masuk ke dalam kategori ini juga, seperti berpidato di depan umum, itu masuk dalam kategori individu dengan kelompok. Terus yang ketiga itu kelompok dengan kelompok. Biasanya ini adalah orang yang melakukan tim ini seperti contohnya 2 tim bertanding sepak bola, terus 2 tim bermain tarik tambang, kelompok pramuka kerjasama dengan kelompok PMR. Jadi itu yang termasuk dalam kelompok interaksi
sosial kelompok dengan kelompok ya adik-adik. Jadi itulah contohnya dari interaksi sosial dan bagian-bagiannya beserta contohnya tadi. Terus kita akan pergi dan membahas lagi ke dalam materi itu yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Apakah adik-adik ada yang tahu apakah itu yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan hidup? Baik, di sini kakak akan menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alamiah. Itulah sungai, rawa, danau, laut, pegunungan atau hutan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Jadi contohnya itu, contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup itu, yang pertama bisa kita lihat nelayan menangkap ikan di laut atau di danau. Terus yang kedua itu petani yang menggaruk lahan pertaniannya di sawah. Terus yang ketiga, penduduk mengambil kayu di hutan. Ya, inilah termasuk contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup yang secara alamiah. Baru ada juga yang keempat, yaitu penambang balerang di gunung. Jadi inilah yang termasuk dengan interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau dengan alam. Inilah contohnya dan bagian-bagiannya. Terus kita bisa juga menemukan contohnya, yaitu interaksi itu bukan hanya terjadi di alam saja teman-teman, adik-adik, tapi bisa juga interaksi sosial itu bisa terjadi juga di lingkungan pasar. Mungkin adik-adik udah sering melakukan ini, yaitu pergi ke pasar, berinteraksi di pasar, gitu kan. Baru sebelum kita membahas ke dalam materi ini, apakah adik-adik sudah tahu artinya apa itu pasar? Apakah cuma sering ke pasar gitu tapi nggak tahu artinya apa itu pasar? Baik, kakak akan menjelaskan, yaitu pasar itu merupakan tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi di pasar ini adalah tempat antara penjual dan pembeli. Kan di pasar itu kita banyak menemukan para pedagang, baik itu pedagang yang jual pakaian, jual makanan, jual ikan, jual tas, segala macam. Itulah yang dinamakan pedagang, dan pembelinya ya kitalah yang datang ke situ. Jadi biasanya penjual sama pembeli ini melakukan transaksi itu kesepakatan, itu sama dengan kesepakatan dalam baik itu menawar barang gitulah. Ibaratnya kan adalah datanglah si Dedi memburu gitulah, dia kan baju dia di situ, kemudian memburu baju lah yang menentukan bajunya itu kan harganya 40.000. Datanglah penjualnya itu bilang kayak gini, mau beli baju apa nak? Dia bilang itu kan, aku mau beli baju inilah, baju bola-bola ini gitulah kan. Berapa ini yang baru? Datanglah dia, oh harganya itu 40.000 amang gitulah dia kan. Terus datanglah, mahal kali itu 6 nggak bisa kurang gitu kan. Jadi 30 lah dia bilang gitu kan. Jangan lagi itu amang, 35 lah dia bilang gitu kan. Dia biar balik juga modal biasanya kan gitu-gitu ya. Terus karena kesepakatan antara si Dedi dengan si penjual, jadi harganya itu bisa 35. Tadi kan harganya itu 40.000 dan si Dedi menawarkan 30.000 lah gitu kan. Tapi itulah karena ada kesepakatan antara yang dua itu, harganya jadi 35. Itulah yang di dalamnya ini, di dalam transaksi jual beli, itulah yang terdapat. Oke, baru di dalam apa namanya itu, di dalam penjual dan pembeli transaksi pasar ini dapat terjadi antara penjual dan pembeli, penjual dan pemasok barang atau distributor, penjual dengan penjual, pembeli dengan penjual. Jadi itulah yang mengalami interaksi sosial di lingkungan pasar ini ya adik-adik. Siapa tahu nanti ditanyakan siapa saja yang ikut berperan interaksi sosial di lingkungan pasar, ya tahu adik-adik ya. Terus yang kedua itu, penjual dan pembeli di pasar berasal dari suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Jadi di pasar itu adik-adik tidak hanya satu jenis, tidak hanya satu
tidak hanya satu agama, satu ras gitu. Jadi di situ campur aduk semua ya adik-adik. Makanya kita itu harus mempunyai sikap toleran. Toleran itu, apakah yang dimaksud dengan sikap toleran? Sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok, antar individu dalam masyarakat atau lingkungan lainnya. Oke. Jadi itulah ya adik-adik. Di pasar itu kita tidak boleh ini agamanya ini aku suku Batak, aku penjual di sini. Nggak boleh cuma suku Batak, harus suku Batak yang datang ke sini. Nggak boleh kayak gitu. Suku Nias juga boleh, suku Karo juga boleh, gitu ya adik-adik. Jadi itulah yang dinamakan pasar. Pasar itu adalah makanya bukan hanya di pasar, di mana-mana kita itu harus mempunyai sikap toleran ya adik-adik. Toleran itu sangat berguna untuk masyarakat, untuk menjaga ketentraman, tidak ada perkelahian, tidak ada kecurangan, itulah. Kita itu harus tetap setia dengan pegangan negara kita itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dengan perbedaan itu kita harus bisa membuat sebuah kesepakatan, sebuah keistimewaan bahwa kita itu berbeda tapi kita itu bisa tetap bersatu. Itu maksudnya itu. Jadi inilah materi kita tentang interaksi sosial dan interaksi manusia di lingkungan, dengan lingkungan. Jadi inilah pembahasan kita hari ini ya adik-adik, materi yang kakak bawakan hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Mungkin jika ada kesilapan atau penjelasan kakak yang kurang menarik, kakak minta maaf. Dan juga semoga ini menjadi bekal untuk adik-adik. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, adik-adik bisa bertanya sama kakak, biar kakak lebih menjelaskan lagi, dan adik-adik bisa memahaminya dan bisa juga belajar di rumah ya adik-adik agar lebih memahami, karena yang diajarkan di sekolah itu tidak hanya di sekolah saja, di rumah juga perlu dipelajari. Oke adik-adik, terima kasih telah mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum mengikuti pelajaran kita ini, kita akan berdoa yang dibawakan oleh Desi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, demikian penjelasan saya tentang materi kita hari ini. Sampai bertemu lagi di penjelasan berikutnya. Terima kasih.